Paris of the Caucasus atau Paris dari Timur, sebuah julukan untuk ibu kota Azerbaijan, Baku. Tentu yang terlintas dalam benak kita jika mendengar julukan tersebut adalah sebuah kota dengan bangunan yang berbau arsitektur modern, iya kan? Tapi jangan salah, negara ini justru terkenal karena keindahan alamnya. Di Azerbaijan ada Gunung Bazarduzu yang merupakan gunung tertinggi di sana, yang menjulang hingga 4.466 meter ini terletak di dekat perbatasan dengan Rusia. Azerbaijan adalah sebuah negara di Kaukasus, persimpangan Eropa dan Asia Barat, di sebelah utara. Perbatasan dengan Rusia, Georgia dan Armenia di sebelah barat, Iran di sebelah selatan, dan Turki di sebelah barat. Dengan luas wilayah sebesar 86.600 km persegi, jumlah penduduk yang tersebar di Azerbaijan berkisar di angka 10 juta jiwa. Dengan teritori seluas itu, Azerbaijan adalah negara terbesar dan paling padat penduduknya di wilayah Kaukasus Selatan. Well, dengan perpaduan budaya timur dan barat memungkinkan kalau Azerbaijan menjadi salah satu negara yang cukup ramah. Dari 10 juta jiwa lebih tersebut, 92% diantaranya menuturkan bahasa Azerbaijan, sekaligus menjadi bahasa resmi di sana, pun termasuk rumpun bahasa Turkik. Mayoritas penggunaan bahasa tersebut selaras dengan mayoritas etnis di sana. Seenggaknya di tahun 2009, ada 91,6% etnis Azerbaijan, 2,0% Lezgin, serta 1,4% Armenia. Nah, yang menarik, negara ini dianggap sebagai negara mayoritas muslim paling sekuler. Sekitar 97% penduduknya beragama Islam, 85% diantaranya beraliran Syiah, sementara 15% sisanya menganut Sunni. Tapi walaupun begitu ya, berdasarkan pasal 48 konstitusinya, Azerbaijan adalah negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama. Bahkan mereka merupakan negara Islam pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara republik yang demokratis dan sekuler pada tahun 1918. Ibu kota Azerbaijan, Baku, merupakan salah satu kota terindah di dunia. Kota yang mendapat julukan sebagai kota angin. Ini adalah pusat budaya Azerbaijan. Kota Baku ini punya ciri khas yang unik karena model arsitekturnya kaya akan sentuhan Timur Tengah serta Eropa. Ada banyak bangunan modern berdampingan dengan gedung otentik yang dijadikan sebagai destinasi wisata di Baku. Salah satunya adalah Flame Towers. Bangunannya menyerupai seperti api, 3 buah menara yang menjadi bangunan khas Azerbaijan. Dengan tinggi 182 meter, menara ini difungsikan sebagai kantor, apartemen, bahkan terdapat hotel mewah yang bernama Fairmont Hotel Baku. Selain bangunan yang khas, nggak afdol ya rasanya kalau nggak bahas soal kuliner. Contohnya plov ini nih, kuliner khas Azerbaijan yang terbuat dari nasi. Plov dapat dijumpai di beberapa wilayah karena makanan ini sifatnya itu nasional. Tapi kalau kalian punya kesempatan buat jalan-jalan ke sana, usahain buat dateng pas hari Nowruz Bayram, hari libur nasional tradisional yang paling terkenal, yang merupakan perayaan tradisional tahun baru kuno. Biar lengkap kan, dari bangunan paling ikonik, makanan tradisional sampai perayaan adat, dapet semuanya. Sampai di sini mungkin ada yang heran, dari mana negara yang luasnya cuma 1/5 dari negara bagian California ini bisa begitu hebat buat bikin gedung megah? Eits, jangan salah, pada awal abad ke-20 ya, Azerbaijan ini adalah produsen minyak bumi terkemuka di dunia, bahkan juga merupakan tempat kelahiran industri penyulingan minyak. Pada tahu sendiri kan, negara yang punya cadangan minyak besar bisa sekaya apa? Fakta yang cukup mencengangkan terjadi pada tahun 1901. Azerbaijan telah memproduksi 11,4 juta ton minyak, lebih banyak dari Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa Azerbaijan berhasil menyumbang lebih dari setengah produksi dunia. Sayangnya, saat memasuki abad ke-20 dengan masifnya perkembangan industri di wilayah lain di Uni Soviet, semakin membuat peran Azerbaijan dalam produksi minyak itu menurun. Eits, tapi nggak menyerah sampai di situ kok. Kuda dan kaviar sebagai sumber daya mumpuni terus dilanjutkan sebagai item ekspor tradisional republik yang lebih khas.
Lalu pada tahun 1990-an nih, gencar terjadi eksploitasi ladang minyak yang menyebar di bawah Laut Kaspia. Ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik di Azerbaijan, konflik berbagai etnis di seluruh wilayah, adanya klaim Rusia atas ladang Kaspia, dan perselisihan mengenai lokasi jaringan pipa baru. Nah, pada tahun yang sama, Azerbaijan memulai transisi ke ekonomi pasar. Harga sebagian besar barang disangkut pautkan dengan paham liberal. Kemudian beberapa perusahaan milik negara dijual kepada publik. Kaya akan gas alam dan minyak bumi, ternyata Azerbaijan ini memiliki sumber daya alam lainnya, termasuk timah, seng, besi, dan biji tembaga. Kemudian ada nepheline cyanides yang digunakan dalam produksi aluminium, garam biasa, dan berbagai macam bahan bangunan, termasuk marl, batu kapur, dan marmer. Penekanan pada industri berat telah memperluas dua industri tradisional minyak bumi dan gas alam. Tetapi dalam konteks teknik, industri ringan dan produksi makanan juga semakin penting diperhatikan. Industri mendominasi pada bidang ekonomi. Tak lupa ya, Azerbaijan ini adalah negara industri. Pada bidang agraris dapat dikatakan juga cukup maju. Nah, gak sampai pada minyak bumi dan gas alam, di bidang agraris Azerbaijan ini gak kalah unggul loh. Pertanian ini berkembang pesat di bagian akhir pada abad ke-20. Gabah merupakan hasil pertanian yang paling mendominasi nih di sana. Kapas mentah tanaman paling berharga berada di posisi kedua. Tanah yang subur telah menguntungkan pada pengembangan pemeliharaan anggur. Sebagian besar varietas anggur yang ditanam di Azerbaijan digunakan untuk membuat anggur dan hampir semuanya diekspor. Tanaman lain termasuk sayuran, terutama varietas awal, kemudian buah-buahan, kenari, dan hazelnut. Gak sampai di situ, Azerbaijan juga aktif loh terlibat dalam pengembangbiakan ulat sutra. Dengan kekayaan gas alam, minyak bumi, dan sumber daya yang cukup melimpah, tak mungkin negara ini tidak melalui lika-liku yang panjang dalam memperjuangkan hak kemerdekaannya. Pasang surut historis dan perjuangan Azerbaijan meraih kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Dari tinjauan historisnya, Azerbaijan ini udah dilindungi banyak negara dunia termasuk bangsa Persia, Yunani, Romawi, Armenia, Arab, Turki, Mongol, dan Rusia. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan dan kedaulatan di negara sendiri singkatnya tak disangka. Pasalnya berangkat dari orang-orang Azeri yang berkumpul untuk memprotes kekuatan Soviet dan menuntut kemerdekaan atas tanah mereka pada tahun 1990. Namun aksi demonstrasi tersebut malah ditunggangi oleh campur tangan Soviet dalam peristiwa Januari Hitam. Setahun kemudian, pada tahun 1991, Azerbaijan berhasil memproklamasikan kemerdekaannya saat kekuasaan Uni Soviet runtuh atas Jerman. Dalam sistem pemerintahan Azerbaijan ya, negara ini menerapkan sistem republik presidensial dengan Presiden Azerbaijan sebagai kepala negara, Perdana Menteri Azerbaijan sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan parlemen. Ilham Haydar Oghlu Aliyev yang saat ini menjabat sebagai presiden sejak 31 Oktober 2003. Ya, for your information ya, sang presiden Ilham Haydar mengangkat istrinya Mehriban menjadi wakil presiden pertama. Lalu dalam hal masa jabatan kepresidenan konstitusi pada era Soviet di 1978 terjadi revisi atau digantikan oleh Undang-Undang Kemerdekaan 1991 dengan keputusan presiden dan parlemen. Pada tahun 1995, sebuah konstitusi baru sangat disetujui oleh referendum. Konstitusi menetapkan legislatif unicameral yang anggotanya dipilih langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala negara adalah presiden yang juga dipilih oleh hak pilih universal langsung untuk masa jabatan 7 tahun. Amandemen konstitusi yang disahkan pada 2009 menghapus batas 2 masa jabatan tersebut. Azerbaijan adalah negara sekuler dan telah menjadi anggota dari Dewan Eropa sejak 2001. Mayoritas populasi adalah Syiah dan turunan Turki Barat. Dikenal sebagai Azerbaijani atau singkatnya Azeri. Negara ini resminya demokrasi tetapi dengan peraturan otoritas yang kuat. Azerbaijan juga merupakan negara anggota OKI.
Partai-partai politik termasuk Partai Azerbaijan Baru yang didirikan oleh mantan Presiden Haidar Aliyev, Front Populer Azerbaijan yang pro-Turki dan nasionalis, Partai Kesetaraan Baru, Partai Sosial Demokrat Azerbaijan, Partai Kemerdekaan Nasional Azerbaijan, dan Partai Komunis Bersatu Azerbaijan yang didirikan setelah pendahulunya dilarang pada tahun 1991. Pada tahun 1992, Azerbaijan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1993 secara resmi menjadi anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka.